Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video ke-27 ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait prioritas dalam proses membimbakan. Oke, pertanyaan pertama. Kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbakan? Mengapa? Dan jelaskan. Yang harus diprioritaskan itu adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Kenapa? Karena ya seperti namanya sendiri, bimbingan, minat baca, dan minat belajar anak. Jadi di sini fokus untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Apalagi setelah semakin berkembangnya teknologi, kesadaran anak untuk membaca itu rendah gitu, karena mereka lebih fokus untuk bermain game, mereka lebih senang main handphone daripada membaca. Dan diharapkan dengan dibimbakan ini anak itu tumbuh minat bacanya dan tumbuh minat belajarnya sehingga bisa menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menerapkan paradigma Bimba dan menjalankan metode Bimba, yaitu fun learning. Jadi pembelajarannya itu 100% menyenangkan. Lalu yang kedua, small step system atau bertahap. Jadi materi yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing anak didik, tidak kita seragamkan. Dan yang ketiga, individual system. Jadi ada pendekatan individual juga antara motivator dengan si anak ini gitu. Dan juga materi yang diberikan sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Yang kedua, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses Bimba interview? Waktunya itu setiap saat sih kalau untuk bermain baca-bacaan, mulai dari kegiatan awal, inti maupun akhir. Nah, tapi lebih difokuskan ke kegiatan inti, itu bisa 70%. Misalkan dari awal ya, itu kayak kita menyanyikan lagu Bimba, itu sudah bermain baca-bacaan sebetulnya. Lalu juga berdialog umum, lalu berbahasa Bimba. Lalu setelah itu bermain tiket baca-bacaan yang sudah dikerjakan oleh anak sebelumnya. Saat mengerjakan modul, misalkan anak ini mengerjakan modul tulis gitu, nah itu kita bisa juga tanya, itu tulisannya apa sih kak? Tuh kan, nah itu dari situ bisa dilakukan bermain baca-bacaan juga sebetulnya. Dan juga evaluasi akhir di mana kita menyebutkan suatu kata dan anak itu menjawab gitu. Misalkan hurufnya gajah apa sih kak? Nah gitu, itu juga salah satu bermain baca-bacaan. Yang ketiga, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses Bimba DL? Berikan contohnya. Sudah sih, jadi sudah dilakukan dengan seperti tadi dibilang, yaitu bernyanyi lagu Bimba, berbahasa Bimba, lalu bermain verbal kata, verbal huruf, verbal dikte, seperti itu. Dan evaluasi yang terakhir. Yang keempat, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Manfaatnya untuk motivator itu kita jadi tahu bagaimana perkembangan anak gitu, kemampuan anak tuh sudah sejauh apa, apakah bisa dilanjut ke tahapan selanjutnya atau tidak. Selain itu juga kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, apakah pembelajaran yang kita berikan itu sudah sesuai dengan metode yang seharusnya. Misalkan apakah pembelajaran itu sudah fun learning atau belum, seperti itu. Lalu untuk anak sendiri, anak jadi senang membaca, terampil dalam membaca, dan apabila sudah terampil dan tumbuh minat bacanya, dia bisa menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dan untuk orang tua, manfaatnya itu adalah orang tua pasti senang karena anaknya bisa terampil membaca kata-kata yang ada di modul dengan baik gitu. Apalagi kan dengan saat itu usia anak masih sangat dini, dimulai dari 3 tahun. Yang kelima, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses Bimba DL? Kalau tidak menerapkan bermain baca-bacaan untuk motivator sendiri, dia tidak bisa mengevaluasi anak itu. Kita tidak akan tahu apakah anak ini sudah bisa lanjut ke proses selanjutnya atau belum. Kita tidak bisa menilai apakah bacaan anak ini sudah benar sesuai dengan tulisannya atau belum gitu, apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak. Dan juga motivator tidak tahu apakah cara penyampaiannya itu sudah sesuai dengan metode Bimba tadi, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Untuk anak jadi kurang terampil membacanya, lalu juga bisa jadi tidak muncul dan tidak tumbuh minat baca dari anak tersebut gitu. Oh ya, dampak untuk orang tuanya itu adalah orang tua bisa saja mengeluarkan anaknya dari Bimba karena
seperti tujuan awal ya, itu kan menumbuhkan bimbingan, minat baca, dan minat belajar anak. Apabila minat bacanya itu tidak tumbuh, ya bisa jadi orang tua akan jadi kecewa dan mengeluarkan anaknya, seperti itu. Nah itu tadi untuk video ke-27, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.